Selamat datang di sesi perkuliahan untuk sesi kedua ini dengan topik besar yang kita ambil adalah komponen Hadoop dan data strukturnya. Dalam sesi pertama yang lalu, kita telah mencoba untuk melihat bagaimana konsep Big Data bertumbuh dan sampai dengan saat ini menjadi salah satu bagian yang banyak diperhatikan dan banyak digunakan untuk mengelola dan juga untuk bisa menghasilkan aplikasi-aplikasi yang bermanfaat pada masyarakat. Kita juga sudah melihat bagaimana konsep dari MapReduce. Kita mencoba untuk mendalami secara garis besarnya dan semoga dalam pertemuan hari ini kita akan bisa lebih jauh lagi melihat dan mencoba bagaimana MapReduce tersebut bisa diaplikasikan, bisa diperlihatkan dalam sebuah tools melalui Hadoop. Kemudian kita juga punya tawaran yang sudah disampaikan di pertemuan sesi yang lalu bahwa teman-teman bisa mencoba untuk menggunakan buku Data Science on Google Cloud Platform. Silakan teman-teman sebenarnya bisa mengatur sendiri waktu yang diperlukan dalam melihat dan juga mencoba aspek-aspek yang disampaikan dalam pemanfaatan cloud untuk mengelola big data. Agenda pembicaraan kita dalam pertemuan kali ini, kita akan mencoba untuk lebih memperdalam tentang konsep MapReduce dengan melihat sebuah contoh untuk melakukan perhitungan kata dari beberapa dokumen dengan memanfaatkan, memisahkan fungsi map dan reduce. Setelah itu, kita akan coba untuk melihat bagaimana adanya sebuah design pattern, jadi ada pola untuk melakukan local aggregation, sehingga kita bisa mengefisienkan komunikasi antara fungsi map dan fungsi reduce. Kemudian dari sisi praktikal, teman-teman akan diarahkan untuk melakukan percobaan menggunakan Hadoop, terutama yang bersifat lokal, entah itu misalkan melalui pemanfaatan virtual machine, melalui virtual box yang berisi pre-installed Hadoop di dalamnya, atau dengan menggunakan Google Cloud Platform sesuai dengan panduan yang ada di buku yang sudah dibagikan dalam sesi yang lalu. Sebelum masuk lebih dalam, mari kita mencoba mengingat kembali contoh yang diberikan dalam sesi sebelumnya tentang bagaimana kita melakukan perhitungan terhadap kata. Kita sudah melihat bahwa dari contoh yang diberikan dalam sesi yang lalu, seandainya kita mempunyai sederetan kata, maka kita pada akhirnya akan bisa menyimpulkan, menghitung masing-masing kata itu muncul berapa kali. Dan kalau kita lihat dari konsep yang ditawarkan oleh MapReduce, kita akan bisa melihat ya bagaimana seandainya kita punya sebuah input, ya entah itu berasal dari satu dokumen atau beberapa dokumen, sebetulnya itu bisa kita atur. Masing-masing dokumen ataupun mungkin masing-masing kalimat pada akhirnya akan bisa kita jadikan sebagai masukan untuk proses atau fungsi mapping ya di dalam MapReduce. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa dokumen itu akan dipisahkan ya berdasarkan key dan value-nya, dan key dan value di sini akan diarahkan untuk menyatakan bahwa key itu adalah katanya, dan value-nya kalau di dalam mapping berarti akan dimulai dengan 1. Ya, teman-teman bisa melihat di tahap ini. Kemudian pada saat shuffling, yang artinya pada saat masing-masing node pemrosesan di dalam function map bekerja, maka kita akan bisa melihat ya bagaimana masing-masing kata dihitung jumlahnya dari setiap node dan dikumpulkan pada saat shuffling dilakukan. Nah, shuffling inilah yang pada akhirnya akan dimanfaatkan oleh function reduce, sehingga pada akhirnya kita bisa melihat, menghitung nilai total dari setiap kata yang kita miliki. Ya, teman-teman bisa melihat di sini, setiap kata dihitung jumlahnya, dan pada akhirnya memberikan hasil akhir. Nah, dengan pola pikir seperti ini, kita akan mencoba melihat bagaimana function map dan function reduce itu akan diimplementasikan.
Sekali lagi kita bisa melihat bahwa bagaimana MapReduce dimanfaatkan sebagai sebuah programming model sehingga pada akhirnya akan digunakan untuk melakukan proses pendistribusian dan juga dipakai untuk bisa menjalankan sebuah fitur atau sebuah aplikasi. Nah, di dalam slide ini teman-teman bisa melihat kembali ya bagaimana seandainya kita punya dokumen ya dengan ukuran besar, bisa jadi adalah kumpulan beberapa ribuan dokumen. Kemudian tugas kita sebagai programmer yang memanfaatkan MapReduce atau sebagai pengembang aplikasi yang memanfaatkan MapReduce itu punya kewenangan untuk bisa mendefinisikan sedemikian rupa sehingga pada akhirnya pada saat proses mapping maupun pada saat proses reducing, peran dari MapReduce itu bisa dimanfaatkan ya untuk mengolah data dalam jumlah besar. Nah, kenapa sih kok sebenarnya kita pusing-pusing harus memikirkan apa yang terjadi di dalam map dan apa yang terjadi di dalam reduce? Pada dasarnya adalah kita mencoba sekali lagi untuk melakukan pendistribusian tugas ke dalam beberapa node sehingga nantinya akan terjadi proses secara paralel dan dokumen yang jumlahnya sangat-sangat besar akan bisa diolah menghasilkan kebutuhan kita atau menjawab kebutuhan kita dengan lebih efisien. Ya, jadi kalau secara ringkasnya sih kita berharap bahwa dengan menggunakan MapReduce, maka data yang besar, misalkan kalau secara contoh aplikasi kita mau melakukan analisis web server, ya log dari web server, dari ribuan web server misalnya, untuk bisa mendapatkan misalkan website apa saja yang populer. Nah, ya tentu saja dalam hal ini untuk bisa menghimpun data yang begitu besar dan memprosesnya secara efisien diperlukan sebuah model pemrograman yang ditawarkan oleh MapReduce. Di dalam slide ini, teman-teman bisa melihat secara garis besar apa yang kita harapkan dari pemanfaatan MapReduce. Nah, mungkin saya jelaskan terlebih dahulu dari kotak yang ada di bawah ini. Di dalam penggunaan MapReduce, outline kita selalu sama. Ya, yang pasti adanya map dan reduce sebagai function, ya, sebagai sesuatu yang akan kita implementasikan. Hanya saja bagaimana isi dari map dan reduce itulah yang perlu untuk disesuaikan, yang cocok dengan problem yang kita hadapi. Nah, pada dasarnya teman-teman bisa melihat secara garis besar bahwa di dalam implementasi MapReduce, tahapan-tahapan yang perlu dipikirkan di dalam implementasi pemanfaatannya adalah pertama, yaitu bagaimana data akan bisa dibaca, dan ditekankan di sini baca data itu secara sekuensial, yang artinya data itu perlu kita pikirkan pembagiannya. Ya, meskipun dalam jumlah besar, tapi tentu kita bisa kelompokkan, kita bisa ambil berdasarkan urutan tertentu. Ya, misalnya kalau dari sebuah dokumen, kita bisa mengambil kalimat per kalimat misalnya. Ya, atau seandainya mengambil datanya dari kumpulan kalimat, maka kita bisa mengambil kata per katanya. Nah, barulah kemudian data yang sudah dibaca tersebut akan masuk ke dalam fungsi map. Kemudian di sini diperlihatkan bahwa tugas dari map pada dasarnya adalah mencoba untuk mengekstrak sesuatu yang berlaku sama untuk semua data yang kita miliki sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, contohnya kalau di dalam penghitungan kata, berarti yang kita inginkan adalah kita mengambil katanya ya sebagai sesuatu yang unik. Nah, barulah kemudian hasil ekstraksi yang dilakukan oleh map pada akhirnya akan dikelompokkan, ya, pada akhirnya akan dikelompokkan, disilakan sebagai sort and shuffle. Jadi setelah map yang didistribusikan atau node-node yang banyak untuk melakukan map, hasilnya itu perlu kita kumpulkan. Ya, kita perlu sorting dari node-node yang sudah dikumpulkan tadi, ya, hasil pemrosesan dari map. Nah, barulah kemudian hasil dari pengumpulan yang sudah di-sort tersebut bisa kita masukkan ke dalam reduce. Nah, di dalam reduce
akan dilakukan proses pengagregasian atau boleh dikatakan proses penyatuan hasil untuk kemudian ditampilkan outputnya. Nah, urutan yang teman-teman lihat di dalam slide ini ya, mulai dari data dibaca sampai dengan hasil akhir, itu adalah pola yang identik ya untuk semua bentuk program di dalam MapReduce. Nah, hanya saja sekali lagi yang menjadi kunci, yang menjadi pemikiran kita adalah bagaimana sort dan shuffle ini dilakukan. Ya, karena pada dasarnya sort and shuffle bisa kita kaitkan ke map atau kita implementasikan sebagai bagian dari reduce. Mari kita lihat kembali ilustrasi tentang tahap dari map ini. Kita bisa perhatikan bahwa pasangan key value yang ada di dalam kebutuhan untuk function map ini sebenarnya akan berasal dari inputan data kita yang di slide sebelumnya dikatakan dilakukan secara sequential. Nah, kemudian dari pasangan key value yang sudah dimiliki, yang sudah kita siapkan tadi, ini akan didistribusikan secara berkala ya ke dalam node-node map yang tersedia, yang memang sudah siap untuk memproses data tersebut dan datang untuk mengambil data yang diperlukan, menghasilkan nilai antara. Ya, nilai antara sebagai output dari mapnya, ya belum output akhir, hanya output dari function map tersebut. Dan ini terjadi untuk setiap map yang digunakan di dalam cluster yang ada di dalam sistem yang kita jadikan sebagai map kita tersebut, ya, jadi kumpulan-kumpulan nodenya. Nah, tentu saja hasil yang ada tadi itu akan dikelompokkan, ya perlu dikelompokkan untuk nantinya diolah sedemikian rupa sehingga pada saat masuk ke dalam reducer itu akan bisa diproses dengan lebih cepat. Nah, di sini makanya diistilahkan adanya suatu intermediate key value pairs. Ya, jadi sebagai sebuah tahap di mana hasil dari map itu akan dikelola ya untuk kemudian diberikan ke tahap selanjutnya. Ya. Nah, tapi sekali lagi tahap intermediate ini belum tentu boleh dikatakan hanya dilakukan di map, ya bisa juga dialihkan ke dalam reducer. Ya, tetapi biasanya memang akan dilakukan setelah function map itu selesai melakukan pekerjaannya. Nah, teman-teman bisa juga bandingkan penjelasan yang ada di dalam paper yang menjadi cikal bakal adanya map reduce. Apa yang terjadi di tahap reduce? Hasil dari map yang teman-teman sudah lihat di slide sebelumnya, ya sebagai bagian dari suatu nilai intermediate, ya nilai antara, ini akan dilanjutkan ya setelah di grouping, ya setelah berhasil di sort untuk masuk nantinya ke dalam reducer. Ya, tetapi perlu ada di sini tahapan bagaimana bahwa sorting terhadap hasil map tersebut berjalan sesuai dengan kehendak dari si programmer, sesuai dengan solusi yang memang dibutuhkan dalam program yang dikembangkan. Barulah kemudian hasil dari map itu akan masuk ke dalam reducer. Ingat sekali lagi reducer ini adalah berupa cluster, ya berupa kumpulan node, berupa kumpulan pemroses yang artinya dilakukan tahap pendistribusian function reduce itu ke dalam node-node sehingga akhirnya akan bisa dihasilkan nilai akhir sebagai output untuk menampilkan solusi terhadap permasalahan yang dipecahkan dengan menggunakan pembagian antara map dan reduce ini. Jika kita rangkumkan penjelasan dari dua slide sebelumnya, maka kita bisa melihat di sini ya kebutuhan terhadap beberapa hal dalam kaitan dengan bagaimana map dan reduce itu diimplementasikan. Sekali lagi adanya input, kemudian input setelah disiapkan, maka programmer perlu memastikan bahwa map dan reduce sudah tersedia. Pada saat function map dijalankan, jadi pada saat
programmer mencoba untuk mengembangkan function map ini, maka perlu dipastikan adanya pasangan key value yang merepresentasikan data untuk diproses, sehingga nantinya akan bisa menghasilkan output dari function tersebut juga berupa key value yang akan dimanfaatkan oleh reducer. Nah, perlu diperhatikan pula bahwa satu fungsi map itu hanya akan memproses satu key value pair. Dan ingat ya bahwa satu fungsi map itu berarti kan akan diolah di dalam satu node map. Ya, berarti memang melakukan satu pekerjaan tunggal. Nah, kemudian setelah fungsi map itu selesai melakukan tugasnya dengan hasil berupa pasangan key value yang baru ya dari hasil pemrosesan, maka ini akan dimasukkan ya ke tahap reducer. Nah, kemudian di tahap reducer ini dilakukanlah penghimpunan hasil dari map. Mungkin memang ada pengolahan lagi, tetapi perlu dipastikan bahwa di dalam reducer pada akhirnya semua hasil dari mapper itu nantinya akan dikumpulkan ya oleh masing-masing reducer ya dengan penjadwalan yang memang tersembunyi bagi si programmer. Ya, yang pasti setiap reducer itu akan mengolah satu reduce function juga dan akan menghasilkan sebuah hasil yang pada akhirnya akan memberikan output ya, memberikan output yang mungkin pada akhirnya kita perlu olah di akhir dari perjalanan map dan reduce ini dengan sebuah function akhir untuk menyatukan keseluruhan hasil dari reducer. Ya. Jadi mungkin yang perlu dibayangkan agak sedikit terpisah dari map reduce adalah bagaimana data awal itu disiapkan dan bagaimana pada saat hasil dari reduce sudah tersedia dan biasanya satu reducer itu akan dilemparkan hasilnya ke sebuah file. Nah, perlu adanya pengumpulan file-file sehingga hasil akhir itu akan bisa didapatkan. Silakan teman-teman bisa baca konsep itu di dalam paper yang ada di pertemuan sesi pertama kemarin ya mengenai cikal bakal munculnya MapReduce ini. Ya, di sini kita hanya perlu mempertegas, kita perlu memperdalam kembali apa yang sebenarnya terjadi di masing-masing tahap map dan reduce. Kembali untuk permasalahan word counting, maka kita bisa melihat problem dasarnya adalah ya, sebagai masukan dokumen yang berukuran besar. Dokumen itu nantinya perlu diolah sedemikian rupa sehingga programmer akan bisa memasukkan dokumen ke dalam map, ya, ke dalam node-node map untuk kemudian diolah, ya, diolah berupa pasangan key value dengan nilai awal inisiasi 1 misalnya kalau di sini, dengan hasil dari setiap map tadi akan diurutkan ya. Di sini terlihat adanya pengurutan, ada sort and shuffle-nya. Dan pada akhirnya akan masuk ke dalam reducer. Nah, tugas programmer sekali lagi mencoba menyediakan function untuk map dan reduce yang diperlukan tersebut. Sampai akhirnya ya setelah semua diproses akan menghasilkan output sebagai luaran dari keseluruhan tahap yang sudah didefinisikan. Di dalam paper terkait dengan bagaimana MapReduce pada awalnya itu dikembangkan, ya paper yang dari sesi minggu lalu teman-teman sudah baca juga, kita bisa melihat ya secara pseudocode bagaimana untuk tahap map, ya kita bisa lihat adanya pasangan key dan value masing-masing berupa string yang pada akhirnya nanti akan di emit, itu artinya akan dikirimkan ke reducer. Ya, ke reducer dan pasangan masing-masing dari
key dan value inilah yang akan diproses di dalam reducer. Ya. Kemudian di dalam reduce, teman-teman bisa perhatikan bahwa terakhir reduce menghasilkan atau dia akan mengirimkan result, ya, mengumpul sebuah result dari hasil penjumlahan, ya, kata yang memang dimasukkan, ya, sesuai dengan urutannya ke dalam reducer. Nah, memang ada tahap yang seolah-olah tersembunyi di sini, ya, jadi saya gambarkan di sini dengan garis titik-titik ini, yaitu bagaimana bahwa kumpulan dari begitu banyak hasil map pada akhirnya akan bisa diolah oleh reducer. Nah, tentu ada sesuatu yang perlu kita pertajam di sisi itu, ya, bagaimana bahwa hasil dari key value, pengolahan dari map pada akhirnya akan bisa dikelola, ya, bisa diolah kembali oleh reducer. Dan disinilah nanti kita akan melihat di dalam slide-slide selanjutnya adanya tawarannya, sebuah konsep yang memperkuat konsep dari map reduce kita agar sort and shuffle itu bisa berjalan dengan efisien. Tetapi sebelum kita bisa masuk untuk bisa memahami kode programnya, ada baiknya kita juga perlu melihat beberapa kesepakatan yang diimplementasikan di dalam Hadoop. Ya, terutama terkait dengan tipe data dari key dan value. Nah, di sini dikatakan bahwa key dan value harus dalam bentuk writable. Ya, karena dituliskan dalam bahasa Java, ini perlu dilakukan dalam bentuk writable. Ya, meskipun sekarang ini penulisan program Hadoop, ya, lewat map dan reduce yang diimplementasikan di dalamnya tidak harus selalu dengan Java, tetapi kalau seandainya kita menggunakan Java, maka perlu dipikirkan data tipe dasar yang bisa diolah di dalam Hadoop kita itu. Nah, di sini dikatakan bahwa data tipe yang digunakan oleh Hadoop harus selalu dalam bentuk writable. Ya, entah itu adalah integer writable, ya, atau mungkin text writable, tapi bentuknya adalah writable. Ya, atau writable itu artinya dalam bentuk list sebenarnya. Ya. Nah, apa sih gunanya kok kita perlu repot-repot dengan menggunakan list? Ya, karena di sini pada akhirnya, ya, terutama karena kita perlu menghimpun banyak hasil dari node-node pemrosesan, entah itu dalam tahap map maupun tahap reduce-nya, kita perlu memikirkan sort, ya, perlu memikirkan cara untuk sortingnya, mengurutkannya. Ya, makanya perlu dituliskan dalam bentuk writable tadi. Ya, dari bentuk yang sifatnya bisa di-compare, ya, dalam bentuk list. Ya, tadi saya sempat sebutkan entah itu sifatnya integer writable atau long writable atau text ataupun apapun itu, tetapi yang pasti harus dalam bentuk list, ya. Sehingga pada akhirnya data itu akan bisa dikelompokkan dan dikumpulkan untuk mempresentasikan hasil akhir pengolahan map dan reduce. Nah, kemudian perlu diingat juga bahwa hasil akhir dari map and reduce itu nantinya berupa files, ya, berupa files, sehingga kalau memang kita perlu mengekstrak data akhir sesuai dengan kebutuhan kita, maka kita perlu mengolah kumpulan files dari pengolahan reduce di tahap akhir untuk bisa dikelola sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan, ya, sesuai dengan harapan dari pengembang dan juga harapan terhadap function yang dilakukan di dalam map dan reduce yang sudah dilakukan itu, ya, yang sudah diimplementasikan. Kita telah mengetahui bahwa di dalam pemrosesan map reduce, penjadwalan dan juga bagaimana pengoperasian dari setiap node, baik itu untuk map maupun reduce, itu tertutup dari sisi programmer. Nah, tetapi walaupun demikian, kita perlu mencoba untuk memahami beberapa perangkat yang bisa diperlihatkan di sini dalam kaitannya dengan sinkronisasi hasil, ya, tentang bagaimana map and reduce itu bisa
saling berkomunikasi. Nah, tentu saja di sini diperlukan adanya struktur data yang memang mumpuni. Ya, makanya kalau kita perhatikan MapReduce itu perlu diimplementasikan dalam konteks struktur data yang memang benar-benar berbeda, ya, benar-benar fokus terhadap pemrosesan yang terdistribusi. Ya, jadi tidak sama dengan struktur data yang tersedia di dalam sistem operasi tempat di mana satu perangkat MapReduce itu di-install. Ya, jadi misalnya kalau kita menginstal Hadoop, entah itu di Windows, entah itu di dalam Linux, maka sebenarnya data struktur yang ada di dalam Hadoop sistem kita itu berbeda. Ya, jadi mungkin kalau digambarkan, ya, saya gambarkan di sini adalah Hadoop. Ya. Hadoop kita ini adalah sesuatu yang diimplementasikan, ya, di dalam atau diinstal di dalam sebuah sistem operasi, ya, entah Linux atau mungkin Windows. Oleh karena itu, maka untuk bisa mengoperasikan sesuatu di dalam Hadoop, ya, dengan memanfaatkan Hadoop dengan MapReduce di dalamnya, tentu saja kita perlu untuk mengaksesnya secara eksklusif. Ya, jadi bisa dikatakan bahwa yang namanya Hadoop ini seperti kayak semacam mini OS gitu ya, operating system yang mini, ya, karena data strukturnya sangat berbeda gitu dengan sistem operasi di mana dia diimplementasikan atau dia diinstal. Ya, nah hal ini sebetulnya manfaatnya apa sih? Manfaatnya adalah akan menjamin bahwa struktur data yang kaitannya tadi dengan bagaimana antara komunikasinya map dan reduce itu akan bisa terwujud, ya, kalau kita lihat dari slide sebelumnya dalam bentuk yang writable, ya, dalam bentuk list yang memang spesifik di dalam data strukturnya si Hadoop ini, ya. Nah, gunanya tentu saja nantinya untuk bisa melakukan sorting secara cepat, melakukan partitioning terhadap data yang diinputkan, dan yang terpenting adalah mencoba untuk menjaga state, ya, menjaga state. State ini boleh dibilang hidup atau tidaknya mapper dan reducer, ya, hidup atau tidaknya node, ya, dan hidup atau tidaknya node di dalam sebuah cluster Hadoop ini itu akan menentukan, ya, bagaimana data yang dihasilkan oleh katakan sekelompok map akan bisa dikomunikasikan, bisa dibawa ke dalam reducer yang akan memproses di tahap selanjutnya. Ya, jadi dengan adanya bentuk data atau struktur data atau mungkin lebih tepatnya struktur file, ya, yang memang terpisah, maka pengoperasian dari Hadoop di mana MapReduce di dalamnya itu diimplementasikan itu akan menjamin adanya dependensi, ya, dependensi boleh dikatakan komunikasi yang baik antara key dan value yang dioper, ya, yang dilanjutkan dari mapper ke dalam reducer. Dengan keberadaan MapReduce sebagai sebuah file system yang memang eksklusif, maka state, ya, kalau tadi saya istilahkan di sini keadaan hidup matinya map dan reduce sebagai node itu akan bisa menjamin komunikasi, ya, antara satu dengan yang lainnya. Jadi pastinya di dalam file system itu nantinya kita akan memiliki objek mapper dan objek reducer. Nah, satu dengan yang lainnya ini akan berkomunikasi dan masing-masing akan menjalankan tugasnya secara khusus. Tapi kalau diperhatikan sebenarnya di dalam setiap node baik itu mapper maupun reducer, kalau teman-teman perhatikan di dalam slide ini akan terdapat tahapan-tahapan untuk setup, ya, kemudian bagaimana dioperasikan dan tahap closingnya, ya, atau tahap clean up-nya. Dan di sanalah, ya, kalau teman-teman perhatikan di sini ada istilah hooking atau hook yang artinya
File system akan berkomunikasi dengan hardware. Ya, hardware di dalam konteks ini baik itu misalkan berupa memori maupun disk. Nah, pada saat mapper di dalam secara spesifiknya function map dikerjakan, dioperasikan, maupun nantinya pada saat reducer dioperasikan, maka akan terdapat pemanggilan key value pair ya, dari memori atau dari hard disk. Nah, kalau kita berbicara tentang reducer, berarti yang dipanggil itu nanti adalah nilai intermediate-nya. Ya. Nah, bagaimana komunikasi ini bisa terjalin, tentu saja akan bergantung kepada file system yang digunakan. Nah, kalau kita menggunakan Hadoop, ya berarti kita akan memiliki Hadoop file system ya, yang memang hanya berperan di lingkungan atau environment-nya Hadoop itu. Ya, makanya di dalam slide sebelumnya tadi saya sampaikan bahwa Hadoop dalam konteks ini seolah-olah menjadi sebuah mini OS. Nah, keberadaan dari kemampuan bahwa Hadoop bisa berkomunikasi dengan hardware secara langsung, ini akan menjamin, akan memungkinkan bahwa masing-masing objek, baik itu mapper maupun reducer, itu akan bisa kelihatan state-nya, ya, bisa terlihat apakah dalam kondisi siap, ya, hidup, bisa melakukan pekerjaan, atau dalam kondisi yang mati, ya, dalam kondisi yang memang tidak siap untuk melakukan tugasnya. Melalui implementasi MapReduce sebagai sebuah file system yang eksklusif, kayak kalau saya istilahkan, maka sebenarnya di sini Hadoop mencoba untuk bisa melakukan pengimplementasian algoritmanya itu secara scalable, ya, yang artinya benar-benar bahwa creation dari objek yang berbeda-beda itu akan dihindari sekecil mungkin. Ya, karena apapun yang dilakukan semuanya pasti akan berada di dalam kelas yang mengimplementasikan fungsi mapper maupun fungsi reducer. Ya, sehingga tidak ada objek-objek lain yang berperan kecuali memang yang dibentuk oleh objek yang memanfaatkan mapper dan reducer tersebut. Ya. Kemudian yang juga perlu diperhatikan di sini adalah dengan file system yang eksklusif tadi, Hadoop mencoba untuk menghindari buffering, ya, yang artinya memang dengan hanya memperhatikan kebutuhan terhadap list yang tadi disilakan sebagai writable, maka heap size atau ukuran dari dari list tersebut akan bisa dibatasi. Ya, karena memang konteksnya list itu hanya ditujukan kepada hasil dari pengolahan terhadap map maupun terhadap reduce-nya. Ya, dengan demikian diharapkan bahwa pengimplementasian dari map dan reduce itu akan berjalan dengan efisien. Kita kembali lagi melihat ilustrasi yang disampaikan melalui gambar ini. Kita bisa melihat kembali bagaimana bahwa proses map dan reduce perlu untuk diberikan perantara. Ya, bagaimana di sini kita melihat bahwa hasil dari map sangat perlu untuk disusun kembali sehingga dapat untuk dimanfaatkan dan diproses sebagai luaran nantinya oleh bagian reduce. Nah, secara konsep, apa yang teman-teman lihat di dalam slide ini, ya, kalau kita lihat, ya, bagian yang saya berikan sebagai warna kuning ini adalah bagian yang sangat krusial, ya, karena bisa dibayangkan, ya, map ini adalah masing-masing sebuah node yang berjalan di mesin yang berbeda-beda, melakukan aktivitas yang sama dengan hasil yang berbeda, dan pada akhirnya harus dikumpulkan oleh node-node reduce yang juga berasal atau berada di dalam mesin yang berbeda-beda. Nah, situasi ini adalah situasi yang bisa dikatakan secara performa kemungkinan untuk terjadinya ketidakidealan sangat besar.
Ya, karena dengan mesin yang terpisah-pisah, kemudian dengan adanya resources yang berada di tempat yang berbeda-beda, nah, tentu saja diperlukan mekanisme yang baik untuk bisa saling memberikan hasil, terutama dalam konteks ini dari mapper ke reducer. Nah, memang kalau dipikir-pikir, secara ideal seandainya kita memiliki ya, mesin yang memang kuat, maka seharusnya pemrosesan kita bisa bertambah cepat dan efektif setelah efisien tentu saja, tetapi pada kenyataannya tidak demikian. Ya, kita berharap bahwa kalau misalkan data semakin besar, maka secara linear running time juga akan mengikuti besarannya. Sebaliknya, kalau kita memiliki resource yang besar, maka ya kalau kita memiliki data yang lebih banyak, kita berharap bahwa running time-nya semakin mengecil, ya karena resource-nya besar. Tetapi itu adalah keadaan yang ideal. Ya, ini sesuatu yang mungkin tidak bisa kita lakukan. Terutama kendala terbesar adalah karena komunikasi. Kita bisa bayangkan bahwa setiap engine, ya, setiap PC, setiap mesin yang menjalankan sebagai node map ataupun sebagai reduce punya latency time, ya, latency time seperti yang kita sudah dapatkan di beberapa slide sebelumnya. Atau di pertemuan pertama bahkan kita sudah singgung hal itu. Adanya kebutuhan untuk meningkatkan kecepatan komunikasi dari katakan satu mesin ke mesin yang lain. Nah, disinilah kita memerlukan nantinya mekanisme untuk mereduksi komunikasi sedemikian rupa. Dan kita bisa memanfaatkan untuk hal itu dengan menggunakan combiners. Ya, yang artinya kita mencoba untuk memberikan satu mekanisme tambahan sebagai intermediate result ya, antara map dan reduce. Sempat saya sebutkan dalam beberapa slide sebelumnya bahwa keputusan untuk mengimplementasikan perantara dalam bentuk combiner adalah sesuatu yang nantinya berada di tangannya programmer, ya tergantung pada problem apa yang akan kita pecahkan. Ya, karena pada dasarnya combiner itu bisa dilakukan atau bisa ditempatkan baik pada saat proses mapper, jadi kalau saya tarik garis ya, mungkin seperti ini, bisa ditempatkan di sisinya mapper atau ya kita bisa lakukan di reducer. Ya, yang pasti reducer ini akan membutuhkan hasil dari intermediate result. Nah, dalam konteks inilah, sesuai dengan permasalahan yang berusaha untuk dicari solusinya melalui pengimplementasian MapReduce, programmer perlu menentukan. Memang pada akhirnya, keputusan untuk bisa menetapkan lokasi dari combiner ini akan lebih banyak untuk dilakukan di sisi mapper. Ya, dengan tujuan supaya combiner ini nantinya akan mempercepat proses reducer supaya tidak menunggu terlalu lama hasil dari mapper ya, dan bahkan memungkinkan adanya penyatuan hasil atau agregasi hasil yang pada akhirnya mempercepat pemrosesan secara keseluruhan dari algoritma MapReduce kita. Baik, kita akan mencoba melalui algoritma word counting yang kita akan lakukan untuk penghitungan kata. Kita akan melihat bagaimana peran dari combiners. Nah, namun sebelumnya kita mencoba melihat dari sisi performa dasar atau baseline yang ada untuk penghitungan kata ini. Nah, kita bisa lihat di dalam slide ini akan ada dua kelas ya, dua function dalam hal ini yang akan melakukan proses mapping dan reducing. Jadi di dalam mapper teman-teman bisa melihat tugas utamanya adalah untuk mengirimkan ya sebuah kata dengan nilai awal 1
ya, dari dokumen yang akan dihitung kata-katanya ke dalam reducer. Nah, teman-teman bisa melihat ya bagaimana parameter dikirimkan, dan juga teman-teman bisa melihat bahwa di dalam reducer tersedia juga sebuah array, ya, sebuah list lebih tepatnya, untuk menampung ya term berdasarkan key tertentu dengan asal dari dokumen yang terpisah-pisah. Ya, kita bisa bayangkan kalau misalkan kita punya beberapa mapper, ya, masing-masing mengirimkan kata-kata tertentu, ya. Kemudian di sini katakan kita punya reducer, ya, maka nantinya akan tergantung ID dari kata yang akan dihitung untuk bisa dijumlahkan ya di dalam for yang ada di reducer ini. Sampai akhirnya hasil akhir bisa diketahui. Tetapi teman-teman bisa bayangkan bahwa seandainya salah satu node, ya, katakan misalkan yang di sini ya, node mappernya itu ternyata tidak berperan dengan baik, sedangkan ada ID yang seharusnya diterima oleh reducer, maka bisa ada kemungkinan reducer akan menunggu, ya, reducer akan menunggu, mungkin memang bisa di set threshold selama menunggunya, tetapi ada kemungkinan bahwa pada saat nanti hasil disatukan karena ada sesuatu yang terjadi, node yang tidak berfungsi dengan baik di dalam mappernya, maka hasil akhir belum tentu sesuatu yang seharusnya. Ya, atau dengan kata lain, karena keteracakan yang ada di algoritma baseline ini, maka ada kemungkinan, ya, ada kemungkinan hasil dari reducer belum tentu sesuai dengan yang seharusnya. Ya, karena reducer bisa saja menunggu dari node mapper yang tidak berfungsi untuk mengirimkan hasil. Nah, inilah kendala yang terjadi dengan algoritma baseline, dan disinilah nanti kita akan melihat bagaimana kita bisa menambahkan combiner, ya, untuk menampung hasil sementara, untuk merapikan hasil sementara, sehingga reducer akan punya fungsi ataupun punya peranan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan akan lebih cepat dalam melakukan pemrosesan. Dalam algoritma versi 1 untuk word counting ini, ada perbedaan dibandingkan mapper di versi yang baseline di slide sebelumnya. Ya, di mana di dalam versi untuk versi 1 ini teman-teman bisa melihat bahwa di sini kita akan memanfaatkan array, ya, lebih tepatnya kalau kita gunakan di sini sebetulnya list ya sebagai associative array. Kita akan mencoba untuk menghitung ya nilai atau jumlah dari sebuah kata yang berada dalam satu dokumen. Ya, barulah nanti kemudian hasil dari satu dokumen itu akan dikirimkan ke reducer. Nah, tetapi di sini juga tetap masih ada permasalahan bahwa kita memerlukan combiners, karena kata-kata yang berasal dari berbagai dokumen, ya, karena dokumen itu pastinya tidak hanya satu, itu nantinya tetap harus diproses di dalam reducer yang berbeda-beda, dan tetap ada kemungkinan bahwa reducer harus menunggu kata, ya, key yang sama, yang mungkin berasal dari sebuah mapper yang ya bisa dikatakan belum tentu berfungsi dengan baik. Yes, jadi tetap ada problem untuk bisa melakukan agregasi, tetapi dengan ketidaklengkapan hasil akhir. Nah, ini terjadi ya di dalam versi yang pertama ini, ya, di mana meskipun sudah ada upaya untuk menyatukan perhitungan dari satu dokumen, tapi karena ada kemungkinan dokumen itu bukan hanya satu, maka hasil dari mappernya bisa saja tetap tidak lengkap pada saat nanti diintegrasikan, diagregasikan di dalam reducer. Nah, bagaimana kita mencoba untuk memastikan bahwa semua dengan rapi akan dikirimkan kepada reducer, inilah yang akan kita lihat di versi kedua.
ide dasar dari versi kedua ini adalah kita mencoba untuk menampung, menghitung terlebih dahulu jumlah kata dari keseluruhan dokumen, ya, kata yang unik dari keseluruhan dokumen. Ya, makanya kalau teman-teman perhatikan, ya, ada perbedaan terutama di posisi bagaimana inisiasi terhadap array, terhadap list yang kita bikin, ya, yang kita gunakan untuk menampung ID dari sebuah kata dan nilai jumlahnya. Ya, nah teman-teman bisa melihat di sini bahwa dengan mencoba untuk menampung keseluruhan nilai dari dokumen ID, ya, dan kata yang spesifik di dalamnya, ya, untuk semua term di sini, maka pada akhirnya yang kita kirimkan ke reducer, ya, teman-teman bisa lihat di bagian return atau emit ini untuk dikirimkan ke reducer bahwa nilai kata unik, ya, ID dari sebuah kata unik sudah ditotalkan nilai jumlahnya, ya, sehingga pada saat kata tersebut dikirimkan, reducer akan menerima dengan bersih. Ya, atau dengan kata lain, di sini kita memerlukan adanya kesiapan dari mapper untuk selalu dalam keadaan on, ya, dalam keadaan yang hidup. Nah, ide dasar inilah yang akan menjadi mekanisme sehingga pada akhirnya kita tidak lagi memerlukan combiners dan komunikasi pun akan menjadi minim, ya, antara mapper dan pihak dari reducernya, ya. Jadi di sini kita akan menggunakan teknik yang dinamakan dengan API hook, ya, artinya kita mencoba untuk masuk ke dalam hardware, ya, ke dalam operating system, sehingga akan bisa berkomunikasi langsung dengan hardware untuk bisa menjaga bahwa state atau keadaan dari keadaan dari mapper itu akan tetap nyala, ya, dan menampung semua nilai kata unik dalam hal ini dan penjumlahannya. Barulah hasilnya nanti akan dikirimkan kepada reducer. Ya, jadi kesimpulannya kita akan memanfaatkan API hooking. Ya, silakan teman-teman bisa mungkin mencari definisi secara lebih tepatnya untuk API hooking, tetapi ide dasarnya sekali lagi adalah untuk mempertahankan keadaan dari sebuah mapper sampai semua dokumen di dalam konteks ini berhasil diproses dan diambil kata uniknya, dijumlahkan totalnya. Untuk memastikan bahwa bentuk dari versi kedua, sebagaimana kita lihat di slide sebelumnya itu bisa dilaksanakan, maka kita menggunakan satu pola desain terhadap algoritma yang dinamakan sebagai in-mapper combining. Jadi, kita akan membuat bahwa mapper itu akan memiliki kemampuan untuk mengkombinasikan hasil sementara melalui istilahnya di sini adalah preserving state, ya. Jadi istilahnya memantapkan bahwa mapper itu selalu dalam keadaan on, ya, selalu keadaan siap untuk menampung nilai dari ID terhadap kata unik yang tertentu, sehingga nantinya akan bisa dikombinasikan, ya, dikombine sebelum dikirimkan ke reducer. Nah, kecepatan dalam hal ini akan meningkat, terutama nantinya di sisi reducer, ya, karena combiner sudah menyiapkan, merapikan datanya sehingga akan bisa dipakai oleh reducer. Nah, tetapi memang ada sisi negatif yang perlu dipikirkan bahwa perlu adanya pengelolaan memori dengan lebih efisien, ya, lebih baik. Dengan kata lain, bagaimana komunikasi antara Hadoop, ya, misalnya, ya, Hadoop sebagai implementasi dari MapReduce untuk berkomunikasi dengan hardware. Ya, jadi istilah hooking yang kita lihat di versi kedua tadi sebenarnya adalah tugasnya sistem operasi. Nah, makanya dengan demikian kita bisa memandang juga bahwa MapReduce, ya, diimplementasikan dengan kebutuhan adanya sistem file yang
spesifik ya. Saya istilahkan tadi dengan sistem file yang eksklusif. Karena memang perlu untuk bisa berkomunikasi dengan hardware. Dan disinilah salah satu hal yang menjadi keunikan MapReduce bahwa dimanapun dia dipakai, di sistem operasi manapun, MapReduce ya, dengan sistem yang mengimplementasikan misalkan lewat Hadoop, itu akan menjadi mini OS ya, mini operating system kalau di dalam istilah saya ya, untuk bisa memastikan komunikasi dengan hardware. Pada saat kita perlu merancang kehadiran combiner, ya terutama kalau memang kita mau memanfaatkan combiner di sisi mapper, ya, maka perlu dipastikan bahwa fungsi dari keseluruhan algoritma itu tetap perlu untuk dipastikan kebenarannya. Ya. Algoritma harus tetap memberikan hasil yang sesuai. Ya, karena secara konseptualnya, combiners dan reducer ini memiliki peran yang sama. Ya, dalam konteksnya, combiners maupun reducer tugasnya adalah melakukan agregasi. Nah, tetapi kenapa kita lakukan dengan strategi seperti tadi di algoritma yang versi kedua? Tujuannya adalah supaya reducer itu tidak menunggu ya hasil dari mapper untuk ID tertentu, sehingga kalau memang ada reducer yang kosong ya, yang artinya tidak melakukan apa-apa, itu nantinya akan bisa di-assign dengan tugas yang lain ya di dalam cluster Hadoop atau cluster MapReduce kita. Nah, ini yang saya rasa kita perlu perhatikan ya, bahwa combiners ya sebagai alat bantu ya, sekali lagi di sini tekankan sebagai sebuah optimasi yang opsional, jadi boleh dipakai, boleh enggak, itu perlu dipertimbangkan kehadirannya. Ya, jangan sampai justru dengan kehadiran combiner malah akan merusak totalitas hasil dari algoritma yang seharusnya. Untuk menutup sesi kedua ini, saya berharap teman-teman bisa nantinya mengerjakan pertanyaan-pertanyaan ya, soal-soal yang ada di dalam slide ini. Silakan nanti teman-teman bisa submit melalui CLS, dikerjakan secara berkelompok ya, dan minggu depan teman-teman perlu melakukan presentasi. Nah, silakan nanti teman-teman bisa tentukan sendiri siapa yang akan mempresentasikan nomor 1 ataupun mempresentasikan nomor 2 ya, grup yang mana ya, silakan teman-teman yang tentukan sendiri. Nah, tetapi yang mau saya tekankan, untuk masing-masing grup ya, masing-masing kelompok, teman-teman bisa berdiskusi untuk mengerjakan kedua nomor ini. Ya, jadi yang nomor 1 itu adalah melakukan konfirmasi terhadap beberapa hal ya, terkait dengan bagaimana konsep kerja MapReduce, kemudian kelebihan dan kekurangan dari MapReduce dibandingkan dengan kalau menggunakan prosesor tunggal, serta saya meminta teman-teman untuk bisa menceritakan tentang pola eksekusi dari MapReduce, terutama dalam kaitannya pemanfaatannya di dalam Hadoop. Ya, nah teman-teman silakan bisa menggunakan contoh kasus ya di dalam melakukan penjelasan, misalkan tadi menggunakan algoritma sederhana untuk perhitungan kata. Nah, kemudian yang kedua, setiap kelompok juga perlu untuk membuat ya semacam rangkuman. Ya, silakan, saya tidak batasi persyaratan jumlah banyaknya. Dengan style sendiri, saya rasa teman-teman bisa menentukan untuk materi minggu ketiga dari Coursera. Ya, terkait dengan course Introduction to Big Data. Dan kebetulan juga membahas mengenai bagaimana peran dari Hadoop di sana. Ya, bagaimana memulai Hadoop. Nah, untuk kedua nomor ini setiap kelompok perlu mengerjakan, tetapi nanti perlu disubmit ke dalam CLS secara individual. Ya, jadi nanti di CLS tetap akan terdata, tetap akan tersimpan hasil dari masing-masing, meskipun isinya adalah hasil diskusi di dalam kelompok kerja. Untuk practical work, nah saya berharap teman-teman bisa mencoba untuk menjalankan atau bahkan mungkin sebelumnya untuk menginstal Hadoop ya di dalam
komputer atau PC atau laptop teman-teman. Ya, teman-teman bisa melakukannya secara instalasi lokal. Nah, silakan teman-teman bisa melakukan dengan menggunakan virtual machine. Ya, di sini saya juga sudah memberikan beberapa links di mana teman-teman bisa mendownload mesin yang sudah terinstall, ya, virtual machine yang sudah terinstall dengan Hadoop ya di dalam sistem operasi Ubuntu. Kemudian teman-teman bisa mencoba di dalam sistem Hadoop tersebut untuk merunning, ya, untuk mengeksekusi program penghitungan kata. Nah, salah satu contoh program penghitungan kata di dalam Java yang saya sudah jadikan sebagai satu project NetBeans, teman-teman bisa download di links ini. Ya, tetapi saya mempersilahkan juga seandainya teman-teman tidak mau menggunakan VirtualBox ya karena mungkin memerlukan space yang cukup besar di dalam PC atau di dalam laptop teman-teman, teman-teman bisa memulainya melakukan instalasi sendiri. Atau ya seandainya memang kepengen nyoba, teman-teman juga bisa menggunakan Cloud Data Prop dari Google Cloud Platform. Teman-teman juga bisa memanfaatkan buku tentang Google Cloud Platform yang sudah diberikan di sesi pertama untuk itu. Ya, tetapi saya sebetulnya lebih berharap teman-teman mencoba susahnya terlebih dahulu untuk melakukan instalasi atau untuk mencoba melakukan eksekusi Hadoop melalui virtual machine. Ya, silakan nanti teman-teman bisa pilih dan bisa diskusikan ini di dalam kelompok kerjanya masing-masing. Nah, kemudian di slide berikutnya ini, teman-teman bisa melihat beberapa panduan yang sudah saya berikan, ya, atau mungkin ada panduan lain yang lebih cocok, tentu saja dipersilakan untuk mencari. Tetapi paling tidak ini sesuatu yang menurut saya bisa dijadikan sebagai pegangan awal, ya, bagaimana kita bisa melakukan instalasi Hadoop di dalam Ubuntu, ya, dan instalasi Hadoop di dalam Windows, ya, jadi Ubuntu ataupun Windows. Cukup banyak juga panduan-panduan yang ada di YouTube dan teman-teman bisa melakukan proses instalasinya. Setelah itu, seandainya teman-teman tidak ingin menggunakan Java, sebenarnya dimungkinkan juga untuk melakukan eksekusi pengaplikasian sebuah program, ya, melalui bahasa lain di dalam Hadoop, misalkan dengan menggunakan Python. Ya, jadi program Python nanti akan dibungkus dengan istilahnya sebuah API dari Java, ya, untuk bisa dieksekusi di dalam Hadoop, ya. Tetapi silakan nanti teman-teman bisa memastikan sendiri di dalam kelompok kerjanya. Hanya saja saya paling tidak teman-teman bisa memulai dengan melakukan instalasinya dulu, ya, dan mencoba untuk merunning program yang sudah katakan untuk melakukan perhitungan kata dengan misalkan menggunakan Java. Ya, tapi silakan, yang penting minggu depan teman-teman bisa mencoba mempresentasikan apa yang sudah dihasilkan. Ya, paling tidak kalau secara praktikal saya berharap bisa melakukan instalasinya terlebih dahulu. Ya. Baik, saya rasa demikian materi yang akan teman-teman jadikan sebagai pegangan untuk sesi kedua ini. Jadi saya akan akhiri penjelasan sampai titik ini. Terima kasih untuk perhatian teman-teman semua dan semoga apa yang diberikan bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan gambaran bagi teman-teman bagaimana MapReduce dimanfaatkan, MapReduce diimplementasikan melalui sebuah sistem, ya. Sistem dalam hal ini adalah Hadoop sebagai sebuah sub-aplikasi dalam sistem operasi yang banyak dimanfaatkan dalam sistem-sistem berskala besar seperti di Google atau mungkin di Facebook. Mereka semua memanfaatkan MapReduce sebagai pola dasar dalam melakukan eksekusi data berskala besar, ya, secara terdistribusi. Baik, kita akan bertemu kembali dalam sesi ketiga. Terima kasih untuk semua kehadiran rekan-rekan dan juga kesediaan untuk mendengarkan presentasi ini. Sampai bertemu dan semoga bermanfaat.